Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran mengenai manajemen pendaftaran mahasiswa baru di channel Hari Witriyono. Oke, anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya hormati, dan staf PMB, ini hanya berlaku buat staf PMB, bukan yang lain. Posisi lodging juga nanti anakku semua tidak sama dengan posisi lodging Anda sebagai mahasiswa. Kalau Anda sekarang kan sudah lihat ya, ketika Anda masuk ke sistem akademik ada banyak level pengguna ya. Nah, level pengguna yang akan Anda pakai dan akan Anda emban itu adalah sebagai staf PM ya. Oke, baik. Nama lengkap saya ada di sini, ini di sini. Kalau lupa nanti silakan cari di YouTube, ketik nama saya ya. Kemudian nanti masuk ke channel saya, bisa diprototin orang apa yang saya sampaikan ini karena saya rekam. Ya, baik. Ini dan jangan lupa subscribe. Oke. Ya, oke. Berikutnya, ini apa sih persyaratan? Nah, makanya tadi Anda ada SK ya. SK ini adalah tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral ya, yang sudah diberikan oleh universitas kepada Anda. Karena apa? Kerahasiaan sebagian data dari data akademik di penerimaan mahasiswa baru ada di tanggung jawab Anda. Halo? Ya? Paham ya, Nak ya? So, tadi seperti saya bilang, ibu jarimu tak boleh tahu. Jadi bukan lagi orang lain, ibu jarinya aja nggak boleh tahu. Paham? Hanya dirimu aja yang tahu, oke? Dan jangan menjatuhkan orang lain. Paham? Ya, mentang-mentang ada adiknya mantan, ya, dikacaukan datanya ya. Laki-laki jadi perempuan. Parah itu nanti, Nak ya. Karena apa parahnya? Nyangkut semua, nyampai ke data ijazahnya ya. Bisa-bisa itu anak nggak lulus nanti ya, karena datanya nggak beres ya. Maka nanti kesampingkan dulu masalah pribadi. Kalau yang dihadapi adalah ya tadi adiknya mantan, atau mungkin ketemu mantannya malah ya. Oke, gitu. Oke. Kemudian syarat yang kedua ada akses internet. Jadi aplikasi kita ini sebenarnya nggak usah bingung nanti ketika Anda ditugaskan di kampus 4, Pak, komputernya kemarin di kampus 1. Nggak usah bingung ya. Bahkan lampu mati ya. Kalau lampu mati di kita yang hidup tuh server doang. Ya, jadi yang lain mati, kita masih hidup karena di server ada baterai dan itu berlaku paling lambat setengah jam. Ya, jadi setengah jam dari mati lampu, nanti satpam harus ngidupin dulu gensetnya. Nah, itu masih bisa akses ya. Nah, masalahnya apa? Ketika lagi ngetik belum sempat nyimpen ya. Nah, pas nggak sempat nyimpen tadi, ya biasanya hilang sih, ya biasanya hilang. Kecuali pas lagi lakukan sesuatu itu tersimpan, ditekan klik simpan ya. Nah, itu langsung nyimpen, nggak ada apa-apa ya. Paham? Dan itu bisa diakses dari handphone, ya. Bisa akses dari handphone. Misalnya ada tetangganya mau minta didaftarkan ya kan? Nah, bisa didaftarkan langsung dari handphonenya. Oke, alamatnya sama. Alamatnya ada 2, jadi anakku semua. Satu siakat.umb.ac.id ya. Siakat.umb.ac.id ini kalau jaringan Telkom hidup dan umum biasanya ya, itu diaksesnya bisa lewat sini, lewat siakat.umb.ac.id. Secara umum masuknya ke sana, tetapi ada kalanya kayak kemarin ada tikus gigitin jaringannya Telkom sehingga putus ya, karena giginya gatel atau gimana lah, resek lah mungkin tikusnya gitu ya. Nah, jadi putus satu jaringan ya, tapi jaringan lain ada karena kita 2 jaringan ke server ya. Satu milik anak perusahaan PLN namanya Icon Plus ya. Nah, kalau putus yang jaringan Telkom, Anda bisa masuk ke sini, unmuhbengkulu.net. Paham ya? Sampai sini, any question? Tak ada ya?
Alhamdulillah, oke. Nah, tadi seperti saya bilang, masuknya nggak pakai ikon mahasiswa, tapi pakai ikon staf PMB. Paham ya, Nak ya? Oke, baik. Selanjutnya, tolong difotoin sayang. Tolong fotoin. Oh iya, oh udah difotoin. Oh iya, nanti kirim. Oh iya, oke, kirimin ya. Buat BKD masalahnya. Oke, baik. Ini tampilan udah familiar ya sama kalian ya. Paling kalian milihnya itu yang paling atas ya. Tapi kita milihnya di agak di bawah. Itu yang ada tulisannya staf PMB. Paham ya, Nak ya? Oke, jadi milihnya staf PMB bukan dosen saya ya. Super user ini Pak Anton, Pak Surya ya. Atau ke saya juga bisa, cuma saya sudah dibatasi sekarang ini karena hanya mengurusi masalah teknis ya. Oke, ini mengenai informasi yang lain tinggal sudah biasa Anda baca ya. Oke. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya beberapa mahasiswa itu mungkin sudah mendaftar dari rumah atau ada yang nanya. Ya, ada yang nanya, Pak, kalau kami mau daftar sendiri gimana? Mungkin sebel sama kalian. Atau mungkin dia mau nanya-nanya dulu, ya kan? Nanya-nanya dulu, oh iya nanti kalau dia nanya, Bu, Pak, kalau nanti saya daftar dari rumah bisa nggak? Jangan tunjukin yang ini, jangan tunjukin situs kita yang ini tadi, yang di Siakat, tapi tunjukin yang ini, pmb.umb.ac.id. Paham sayangku? Ya, paham? Nah, kalau mahasiswanya mendaftar, itu nanti milihnya di sini, di menu pendaftaran. Oke, sebelum kita lanjut, paham ya, Nak ya? Jadi ada sebenarnya ada tiga URL. Tiga URL itu kependekan dari Uniform Resource Locator atau orang awam bilangnya alamat internet. Ya, itu orang awamnya ya. Kalau orang teknis kayak saya bilangnya Uniform Resource Locator ya. Ya itu orang awam punya itu, link. Ya. Ya, kalau orang awam bilang link ya. Oke, nah. Jadi kalau mahasiswa itu mau daftar sendiri dari rumah ya, karena mungkin mau diskusi dulu sama orang tuanya ya. Nah, maka alamatnya di pmb.umb.ac.id. Nah, yang sudah daftar bukan lewat pendaftaran. Yang sudah daftar, Pak, saya nanti kan sudah didaftarin sama kalian nih ya. Mungkin mau mengubah pilihannya karena belum pas ya, ada bisikan dari sang pacar atau ada bisikan dari siapa atau ada bisikan goib gitu ya. Ya, nah, maka dia mau logingnya di mana? Logingnya itu di menu loging. Ini kan ada loging ya. Oke, jangan kasih loging Anda, berabe nanti ya. Paham? Logingnya apa? Logingnya nanti adalah nomor PMB-nya. Pak, lupa. Nanti ceritanya, ya. Lupa dia lupa, ya. Nanti saya kasih tahu masalah mahasiswa yang lupa password, oke? Calon mahasiswa yang lupa password, oke ya. Jadi paham dengan alamat aksesnya situsnya ya, URL-nya ya. Oke. Lanjut berikutnya, ini password. Nah, sampaikan juga ke mahasiswa, calon mahasiswanya maksimum 10 karakter, tapi kalau dia biasanya diisikan sama kalian, itu passwordnya adalah nomor PMB-nya. Ya, nomor PMB-nya 10 karakter. Jadi sebaiknya diganti boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya. Oke. Campuran huruf angka simbol. Nah, untuk kalian, untuk staf PMB, khusus staf PMB ya, pembuatan pertama dari BAK atau dari saya sebagai kepala UPT TIK ya. Oke. Penggantian password. Nah, kalian bisa ganti password. Kan takut tadi mungkin diintip Pak Hari katanya kan. Oke ya. Nah, kalau ragu dengan intipan Pak Hari, silakan nanti login di staf PMB, klik menu sistem, ubah password pengguna. Ya. Paham? Syaratnya sama, 10 karakter, campuran huruf angka dan simbol. Paham? Begitu tekan simpan, aku nggak tahu lagi. Ya. Saya pun juga nggak tahu apa yang kamu simpan. Passwordnya bos kita di belakang itu Pak Solehan, bos radio. Saya juga nggak tahu. Ya paling sering lupa password.
Oke, ya. Oke, ya. Nah, terus apa sih yang dicek pertama ketika dia datang atau calon mahasiswa datang? Pertama, cek data kependudukannya ada nggak? Ya, data kependudukannya ini penting karena nanti diminta sampai selesai dia. Yaitu yang pertama NIK. NIK itu nomor induk kependudukan, nomor KTP, ya. Nomor KTP siapa? Nomor KTP dia, nomor KTP bapaknya, nomor KTP emaknya. Ya, paham? Paham? Tidak ditanya kok nomor KTP datuknya, nggak ditahan. Ya, Pak, kalau bapaknya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, ya nggak apa-apa, kosong salah satu. Ya, tapi nanti ada dipilih bahwa orang tua yang mana yang meninggal ditentukan. Ya, paham? Nggak tahu Pak semuanya, nomor dia aja lah. Ya, nicknya dia dengan namanya nanti suruh lengkapin sendiri. Makanya ada data online-nya, ya. Dikasih tahu nanti online-nya ke sini ya nak ya, Dek ya. Perbaiki nih ya. Silakan diisi nomor nick ibunya, nick bapaknya ya. Paham? Ya. Kalau dia nggak bawa lengkap ya. Yang penting apa? Yang pertama nicknya dia, namanya dia. Oke? Oke? Oke. Opsional untuk nick ayah, nama ibu ya kebangetan kalau nggak tahu nama ayah, nama ibunya. Ya, kalau nicknya ya mungkin, kalau nggak apa. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang penting juga NPSN, nomor pokok sekolah nasionalnya. Ya. Nah, di mana lihatnya? Lihatnya di rapot ya. Di rapot ya biasanya ya. Di rapot ya. Nah, di rapot, Pak tidak tahu. Oke, nanti saya kasihkan situsnya ya. Situsnya gimana nyarinya ya. Karena apa? Kemungkinan ada yang sekolah dibagi dua. Wih. Ya siapa tahu. Karena kemarin juga saya dapat informasi. Ternyata ada beberapa sekolah itu sudah nggak ada lagi. Ya. Ternyata sekolah itu sudah berubah nama diganti jadi dua. Ya. Berubah namanya atau dibagi dua sekolah itu. Ya. Sebagian untuk apa, sebagian untuk apa. Sekolahnya sama. Tempatnya sama, tapi sekolahnya dua nama. Aneh ya? Ya. NIS juga sama, di rapot juga ada ya. Nama, ini persatukan nama sekolah harus sama ya. Oh ya, tadi nama anaknya ini harus sama dengan ijazah SD, SMP, SMA. Ya. Paham? Masalahnya apa? Oh, banyak masalahnya. Sampai ke kerja nanti kena juga itu. Ya. Termasuk kalian semua ini. Ya, kalau data kalian salah di pangkalan data perguruan tinggi salah, repot nanti nak. Sampai ke masalah urusan kerja repot nanti. Ya. Oke. Berikutnya itu mengenai jenis kelamin, ini nggak usah disubuhi kata orang guru. Ya, tanya aja ya. Itu juga penting nanti diminta, agama ditanya ya. Oke. Nah, kemungkinan dia sudah daftar anakku. Maka ada proses cari, ya sebaiknya dicari dulu, pastikan dia namanya nggak ada, ya. Cari nanti ada menu pengisian formulir, silakan cari namanya, ketik nama bagian namanya, misalnya namanya Saprudin, ya, ketik Saprudin atau ketik Udin aja, ketik semua Udin muncul nanti, Baharudin, Saprudin, Komarudin muncul semua nanti, ya. Ketiknya di mana? Ketiknya di bagian cari nama. Jadi cari nama ini ketik lengkap, alhamdulillah. Ketik sebagian, ayo silakan, ya paham? Kemudian, nah ini nomor formulir ini seinget-inget saya bisa juga kayak tadi kayaknya sebagian ya, tapi bagusnya ketik lengkap ya. Nanti ada ketiknya itu 2021 kalau nggak salah ya, ada formatnya ya. Oh gitu ya, ada angkanya nanti di belakangnya nak ya. Saya malah nggak apa, lupa. Ya, oke. Nah itu kalau mau nyari. Kemudian kalau dia nyari lupa, namanya lupa, ininya lupa, didaftarin kawan. Ya. Nah gimana caranya? Bisa ngambil nomor balik. Jadi nomor balik di sini dipilih nih ya. Nomor balik ini berarti yang daftar terakhir. Ya, yang barusan daftar. Oke, nah kalau dia melihat barusan daftar, ini dibalik dulu nomornya. Jadi nomor PMB balik. Pilihan ini kan ada nomor PMB.
Kalau pilihannya nomor PMB, berarti komputer mengurutnya dari yang paling lama sampai ke paling baru. Ada beberapa halaman, paham? Tapi kalau di situ kamu pilihnya urutnya nomor PMB balik, berarti dari yang terbaru sampai yang paling lama. Paham? Rancak bana. Oke, berikutnya, ini ada lagi yang dodol nih, ini paling terakhir. Mungkin dia bimbang waktu 2021. Sekarang tahun berapa sih? Ya, pokoknya semester lalu yang periode lalu ya. Ya, kepala terakhir 21 ya Mas ya? Yang dari terakhir 2022 dan yang lama sekarang 2021. 2020. NPM-nya jadinya 21 atau 20? 21 ya? Iya, yang 20 ya. Waktu dia yang kemarin itu gak jadi masuk di UMB ya, karena galau ya, karena masalah apalah ya. Nah, maka Anda nggak payah daftar, ambil aja dari periode lalu. Paham? Ambil dari periode lalu, ketikin tadi namanya apa, muncul dia. Kita praktekin nanti ya. Oke ya, itu paham ya? Jadi ini yang perlu dilakukan. Nah, nanti pada waktu ngisi sebaiknya kalau nama sekolahnya itu ragu-ragu, jangan diisi dulu semuanya, ketik dulu nanti nama sekolahnya. Sudah ada belum? Ya? Oke, nanti kita praktekin. Oke, begitu. Nah, yuk sekarang tinggal prakteknya ya. Oke, kita praktekin ya. Saya kira masuknya siapa yang mau jadi pendamping saya ya? Kamu aja kan tulisnya. Oke. Ya, saya logout dulu ya. Oke. Masuk sebagai staff. Alamatnya tadi udah ya? Ya, ini saya sudah buka ya. Jadi ini dua-dua nih. Yang ini yang umum, ini yang mahasiswa baru. Oke. Ya, sekarang yang sini dulu ya. Sebagai Anda dulu ya. Oke, staff PMB. Oke. Mas, tolong kode logingnya, Mas. Dari HP bisa, ya. Dari HP bisa diakses. Jangan tanya pakai aplikasi, ya. Pakai aplikasi itu berubah terus, nggak sama. Gak, alamak. Sudah. Ada yang lupa juga sama kasusnya. Kasusnya dari saya juga nggak tahu, nggak bisa ngerti. Intinya gini, termasuk nanti kalau masih baru ya. Kalau dia lupa password, kemungkinan passwordnya kepanjangan 10 digit. Ya, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABC, ABC-nya buat. Ya, sampai 0 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Bis, itulah dia password. Oke? Kalau dia terketik lebih dari 10 karakter, jadi potong dari kiri. Paham ya? Kemudian, udah ya nanya. Bukan NPM kamu kan? Iya bukan, coba ngomong. Kita coba dulu saya. Kalau lupa paksa kata jadi pendamping. Ada. Oke, ada. Itu udah lagi sana. Sampai sini logiknya oke ya? Oke. Pak, entah bagaimana kalian lupa passwordnya apa? Oke. Cari kontak saya, kontak Pak Anton, kontak Pak Surya. Paham? Paham? Oke? Ya, jadi kalau kalian entah bagaimana ngeblank karena mungkin begaduh sama pacarnya tadi malam, ya, ya, ngeblank, apalah passwordnya PMB ini, ya kan? Ya, oke. Yuk, terus mana kerjamu? Oke, kerjamu di sini nak, di menu PMB, ya, bukan di menu mahasiswa. Ya, di menu PMB. Oke, menu PMB pilih formulir. Paham ya? Oke. Nah, tadi saya bilang
Pertama, pastikan bahwa ini adalah 2021, artinya pendaftaran mahasiswa baru di periode 2021 ganjil. Ya. Oke. Nah, kalau namanya siapa? Namanya siapa? Udin. Nah, ketik Udin, submit. Ternyata baru satu angkatan ini yang namanya Udin, Akbarudin. Ya. Ya, yang namanya Selvia ada nggak? Oh, satu juga. Solehan tak ada, ya. Kalau nama saya pasaran kayaknya. Oh, tak ada juga rupanya hari ini, ya. Putri ya? Oh, banyak. Ternyata ada 36 orang. Ya, sampai 4 halaman. Oke, ya. Paham ya? Paham ya? Any question? Mencari berdasarkan nama? Tak ada. Oke, baik. Terus pola nomornya, tadi nomor balik dulu ya. Pak, kalau sudah nyari jangan lupa direset. Karena nanti yang terpilih masih Putri tadi. Ya. Paham? Jadi kamu masih tulis Putri, kamu nyari si Udin. Putri itulah yang ngumpul. Karena komputernya goblok. Bodoh. Ya. Sekali kita perintahkan Putri terus dia. Ya. Sampai kita reset, paham? Oke. Terus nomor balik, ini nomor balik berarti yang paling baru. Jadi inilah anak yang paling baru daftar beberapa detik tadi. Ya. Ini. Ya. Atau ada yang nelpon kan? Ada yang nelpon sama kamu, Pak, saya tuh lupa nomor PMB-nya barusan aja berapa menit yang lalu. Ya oke, kamu cari ya kan, nomor PMB balik, submit. Oh, namanya siapa ya? Elnandeluin. Ya. Atau siapa ya? Oke. Nah, pastikan. Nah, ini termasuk yang lupa password ya. Minta WA-kan nomor KTP. Minta WA-kan nomor KTP. Minta WA-kan KTP-nya. Paham? Khawatirnya apa? Nah, ini saya ajarkan hack ya. Setelah saya ajarkan ini, dosa tanggung sendiri. Wis. Ya, loh, kenapa kayak begitu? Itulah teknik hack. Ngaku-ngaku, ya. Oh, ngaku. Namanya Selvia. Iya Pak, saya Selvia Pak. Iya kan? Gak percaya aku. Lihat nomor foto KTP-nya, ya. Oke, tolong nak, WA-kan KTP kamu. Oke. Oh benar. Oke, masukin nomor KTP-nya di mana? Di sini. Ubah password. PMB ubah paham ya? Jadi di menu PMB ubah password, masukin ini nomor KTP contohnya ya. Saya nggak bakalan menggantinya ini. Muncul, pastikan namanya sesuai KTP. Kalau Anda ubah password, maka nomor PMB itu juga menjadi menjadi kode password. Paham? Ya, defaultnya itu. Oke. Jadi kembali standar, ya. Paham? Oke. Kecuali dia minta spesial. Yuk, password Ambo Iko yuk ketikin. Ya. Paham? Bang, abang ini cakep nih ya. Passwordnya ini aja ya bangnya. Ini buat kita berdua. Oke, ya ketikin, ya. Paham? Ya. Ketikinnya nak ya. Oke. Password ortunya boleh sama dengan ya, oke. Kalau sudah tinggal pencet ubah password. Oke, nak? Ada pertanyaan tak? Oke, nanti kalau lewat silakan jangan lupa lihat di channel YouTube saya dan jangan lupa subscribe. Oke. Ya. Oke, formulir kembali ke sini ya. Nah, udah paham nyari-nyari ya? Sekarang kita mulai masuk melodinya mendaftarkan mahasiswa yang baru datang ya. Contoh datang ya. Assalamualaikum. Ya, ada apa nak? Ada apa dek? Ya kan? Gitu ya. Sapa dengan semanisnya ya. Oke. Oke, baik, tanyakan ya. Oke. Mau daftar ya dek ya? Oke, dari sekolah mana? Ya. Ketik dulu tanya sekolahnya. Oh, dari sekolah ini Pak. Oke, ketik di sini nak sekolahnya ya. SMA Negeri 1. Muncul dia semuanya.
Ya, paham? SMA Negeri 1 Kupang. Ado kan? Ya tak? Ya. SMA Negeri 1 Curup. Hapus dulu semuanya. Nah, itu kan ada tuh bayang-bayang itu ya. Seman 1 Curup. Muncul kan? Ya, paham? Pak, Ida Ado namanya, Pak. Iya, Ida Ado. Ya. Ida Ado cak mano, Pak? Close dulu. Masuk ke menu master. Halo. Halo. Yang bertanya asal sekolahnya tak ada. Ya. Masuk ke menu master. Tutup dulu tadi ya. Tadi kan udah kita tanya tadi. SMA 1 Kupang nggak ada. Padahal dia bangun jauh-jauh ke sini ya. Kayak nggak apa-apa, terima aja nak. Ya. Nah, tak ada, masuk ke menu master asal sekolah. Tambahkan pilih sekolah dulu. Pastikan dia udah ada belum benar nggak ada ya. Oke, masukin tambah ini asal sekolah. Nah, masukin kode NPSN-nya. Di mana nyari kode NPSN? Oke. Nah, ketik aja di mbah Google, ya. Dukun online ini tahu semua dia. Ya, yang diambil ini nak, atau langsung ke sini, SMA sederajat ya. Ketik ya, ketik di sini, SMA Kupang, ya. Ada, tuh ya, paham? SMA Negeri 1 Kupang, cepluk. Ada datanya kan? Klik 2 kali, copy, masukkan kemana tadi? Kode dipaste, paham? Ya? Oke, balik lagi ke sini, copy namanya. Ini ya. Genit amat sih. Ketik bae lah pendeknya. Ya, SMA Negeri 1 Kupang, oke? Alamatnya ambil ini ya. Terus isi ya nak ya. Nah, udah diisi, simpen, pret, selesai. Jangan lupa disimpan. Ya. Begitu sudah diisi, tetangga kamu kebetulan lagi ngelayanin SMA Kupang, udah masuk. Ya, nggak perlu buat baru, paham? Kebetulan yang datang berombongan ada 2 orang. SMA-nya sama, belum terdaftar, udah diisi 1 dulu dari kalian, ya kan? Udah diisi, udah tetangga kalian, kawan kalian yang mendaftarkan orang lain yang sekolahnya sama, sudah langsung tahu, paham? Oke ya. Jadi begitu. Sekali lagi, kalau mau menambah sekolah yang belum ada di mana? Oke, di master, asal sekolah, pilih tambah asal sekolah. Ya, paham? Nah, mungkin yang dihadapi sama Ananda semua itu bukan anak yang dari SMA saja, ya. Mungkin ada pindahan. Pindahan juga masuk ya, nak ya? Pindahan. Maka dia asal perguruan tingginya kalau nggak ada, cuma beda tempat ya, nak ya. Kalau tadi di sekolah, ini di asal perguruan tinggi, oke? Sama kayak tadi anakku. Jadi waktu ngisi ini kita tanya, saya mau daftar ini dek. Saya mau pindah, saya dulu dari fakultas ini ya. Universitas apa? Oke. Nah, muncul kan? Ya. Tak ada kayak tadi lagi. Paham? Ini buat mahasiswa pindahan biasanya. Ya. Ada tuh, ada. Pasti ada itu mahasiswa pindahan. Ada pertanyaan tak? Tak ada. Oh begitu. Yang pindah home base. Rancak bana. Yang pindah home base ke BAK. Oke. Yang pindah home base, yang belum. Ini yang mau ya.
Kalau bingung ya pindah home base ke BAK ya nak ya, diarahkan ke BAK karena nanti ada hitungan-hitungannya ya, ada hitungannya ya kan. Ya, karena nanti kan kamu nggak paham mata kuliah yang dikonversi ada berapa, makanya tadi saya bilang ada hitungan-hitungan ya. Oke. Jadi kayak begitu. Tapi kalau misalnya dia mau daftar dulu ya boleh didaftarin aja dulu, nanti mengenai masalah konversinya ya kan, selesaiin ya kan. Nanti tinggal kasih tahu oke sudah didaftarin mengenai mata kuliah konversi besarannya, silahkan nanti ke BAK ya kan, tunjukin BAK, jangan tunjuk situ nak, kalau perlu diantar atau apa ya, paham ya. Oke. Jangan main tunjuk aja situ nah, sebelah situ, belok sini, belok situ, belok situ, bingung dia, balik akhirnya nanti ya. Udah jadi dia daftar. Paham? Ya, kalau perlu diantarin ya semanis mungkin lah, ya. Oke, sambil belajar kalian melayani publik, ya. Siapa tahu nanti kalian memang berhubungan dengan publik. Oke. Kemudian juga pesan-pesannya jangan lupa jaga kesehatan, ya. Siapa tahu yang dihadapi setengah COVID kali. Ya, oke. Kayak gitu. Oke, saya kembali ke sini. Nah, nomor PMB nggak usah diisi, otomatis ya. Jadi nggak usah diisi. Status camat. Nah ini ada pesan nanti dari Pak Rashid. Status camat kalau dia pindahan pilihnya ini, ya. Kalau drop in itu di prodi kita, ya dia pindah, ya dari prodi hukum mau pindah ke sosial itu drop in namanya, ya. Paham? Kalau pindahannya dari Unip ke sini, ya, dari Stein ke sini, ya, atau dari mana, ya, paham? Cuma gambaran umumnya, kalau prodi kita kan rata-rata B, ya, C ke B boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Harus sama ya? Harus sama atau lebih tinggi. Kalau prodi dia C, nggak boleh ke prodi kita yang B, ya. Tapi kalau kalian bingung, balikin lagi ke BAK, ya nak ya, karena mungkin ada negosiasi yang lain, ya, paham? Ya, banyak sih nak masalahnya kadang-kadang akibat masalah rumah tangga, ya, macam-macam lah nak ya. Padahal bagaimana lagi, gitu ya? Bahkan ada yang masa-masa kritis, ya, masa-masa kritis. Di sana tuh udah hampir DO. Ya, udah hampir DO, tapi dia memang pengen benar di kuliah itu, ya apa boleh buat, ya. Oke, nah itu makanya kalau kalian bingung ngatasi yang pindahan, balikin ke BAK. Oke, paham ya nak ya? Mudah-mudahan yang ini nggak ada, karena terpaksa kalian harus pakai bahasa Inggris, ya. Nah, yang ini saya nggak tahu perkuliahan karyawan masih ada atau tidak, tapi Kak Do, oke. Ya, ekstensi ya nak ya, ekstensi. Reguler 2 ya. Tetap ini tapi baru yang di bawah ya. Tetap ini ya. Tetap ini, oke ya. Jadi kalau yang ekstensi, siapa tahu ada bapak-bapak atau ada emak-emak yang mau sekolah lagi, ya, daftar, oke, ambil yang baru, ya. Tapi nanti di bawah IKO, pilihnya reguler 2, ya, ekstensi. Paham? Oke. Ini tempo hari itu ada program khusus sih. Sebenarnya ada program khusus yang tempat kantornya sebelah ATM dulu, ya. Oke. Nah, yang ini KIP. Nah, ini yang tadi saya bilang dengan Pak Rashid. KIP ini lamanya bidik misi, ya. Jadi khusus yang KIP pastikan begini, nah. Tetap dia jadi baru dulu, ya. Tetap dia jadi baru dulu, kecuali dia bawa nomor KIP-nya. Halo. Halo. Paham ya? Paham ya? Nomor KIP itu ada kertasnya, ada nomornya. Ya. Pak, Bu, saya mau daftar beasiswa KIP, ya kan? Tanya, ya.
Apakah adik sudah mendaftar KIP di situs pemerintah KIP ya? Situs beasiswa pemerintah KIP? Oh sudah kak, ya kan? Oke sudah, ya sudah. Oke, pastikan lagi nak, pastikan lagi. Karena ini juga penting. Kadangkala mahasiswa itu sudah daftar KIP, tapi dia nggak pilih perguruan tinggi swasta mandirinya ke UMB, bakal tak lulus. Ya, bakal tak lulus itu. Paham? Ya, oke. Baik nak, ada nomornya. Oke. Bisa logingnya nak? Bisa, ya kan? Bisa logingnya dek. Oke. Sudah pilih UMB belum dek di sana? Di mana? Masukin. Nanti ada KIP-nya. Semua saya nggak bisa kasih tunjuk. Mungkin nanti Pak Rasid ya. Tanya di Pak Rasid ya. Atau nanti kalau bingung, ya kan? Dia memang dapat KIP ya. Bingung dia udah daftar atau belum di UMB, arahkan ke Pak Rasid. Kantornya di BP2I. Di belakang di belakang keuangan. Paham ya? Paham? Arahkan ke situ. Nah, itu nanti dipilih KIP. Tapi kalau dia ragu-ragu, dia nggak punya, jangan daftarkan KIP dulu, tetap baru, ya. Tetap baru, nanti bilang, ya kan? Silakan kalau Anda mau dapat beasiswa KIP, menghubungi petugasnya, ya. Nah, hubungi nanti Pak Rasid, ya. Oke, ya siapa tahu dia tidak didaftarkan oleh sekolahnya, ya, bisa didaftarkan, oke, sama Pak Rasid, oke, ya, itu ya Naya. PMBK baru ini khusus ya, PMBK ini kalau dari sekolah ada khusus ya, dari sekolah diberikan ini ada beasiswa dari sekolah SMA-nya ya, masuk ke UMB itu PMBK. PUBP ini kalau dia utusan dari persyarikatan, dari PDM Kaur, PDM Rejang Lebong, PDM Bengkulu Utara, ya. Nah, itu kalau S apa Pak Anton? PSB? PSB lupa. Jalur khusus itu ya? Jalur khusus ya? Jadi perhatikan di sini nah ya. Jadi sebelumnya ditanya dulu. Jadi kalau memang tidak apa yang lain, masukin ke baru. Ya, masukin ke baru. Nanti kasih catatan sama petugasnya. Ya, itu asal masuknya. Oke, rata-rata semuanya baru. Ya, rata-rata semuanya baru. Oke. Kemudian, nah tadi kan diminta nomor data kependudukannya ya. Isikan nomor NIK-nya, jangan salah 1 inci pun. Ya, ketikin nggak usah pakai titik, nomornya aja. Nggak usah pakai titik. Kan biasanya nomor kita kan ada ya. Oke. Pak Ida bawa kakak, oke lah, emaknya udah bawa kakak. KTP-nya aja. Paham? Ya, masukin KTP-nya. Nomor KTP-nya masukin di sini. Nama lengkapnya sesuai nggak dengan tempat lahir, tanggal lahir ya. Jadi sesuai dengan ijazah. Kadang-kadang ada KTP nggak sama dengan nomor ijazahnya, ya. Pastikan dengan ijazah, ya. Paham? Tanggal lahir tinggal pilih, gampang kan? Tempat lahir tinggal pilih, jenis kelamin nggak pilih, nggak usah disuguhin di laki-laki atau perempuan, ya. Golongan darah ditanya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Status perkawinan juga sama dan seterusnya, oke. Alamat lengkap, ini alamat tinggal dia di Bengkulu, ya. Paham? Ini bisa diganti nanti ketika dia sudah jadi mahasiswa di menu mahasiswa, ubah biodata, oke? Kemudian RT RW diisi, emailnya dia, ini emailnya dia. Pastikan email yang bisa dihubungi, ya nak ya. Nah, mungkin kita bisa mau memasukkan apa nanti informasi-informasi apa, ya? Paham? Kemudian, ini nomor induk siswa, ya. Kalau belum ada nggak apa-apa dulu, nanti dulu ya. Setelah berkasnya lengkap boleh ya. Masukin aja dulu ini udah nama sekolahnya ditanya kayak tadi ya. Ketik. Nah, kemudian nomor ijazahnya kalau nggak ada kosongin dulu. Ini juga nggak apa-apa ya. Nah, nik ayah nggak ada biarin dulu, nik ibu juga nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diisi, ya. Sebaiknya diisi karena nanti kita diminta oleh kementerian. Kemudian nama ayah, sudah, pendidikan ayah. Sini Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Kalau bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, pilih di sini ya nak ya. Mudah saya kira kan? Oke.
Alamat ini alamat orang tua, alamat dia. Pastikan alamat Nian, alamat orang tua Nian. Ya. Jangan hanya tulis dusun baru. Banyak dusun baru. Ya? Paham? Oke. Formulir. Nah, ini kalau dia 3 pilihan ya pilih yang ini ya, kalau IPA IPS ya. Program studi ini tadi kalau reguler atau ekstensi ya. Ya, umumnya reguler. Nah, ini pastikan Nian. Nah, lebih beratnya adik kemana ya maunya, ya kan? Oke, walaupun nanti silahkan dia pilih, karena nanti sistem akan meluluskan yang pertama, ya. Jadi pilih pilihan pertamanya di sini, oke? Pilihan keduanya ini, pilihan ketiganya boleh kalau ada ya. Kalau sudah tinggal simpan, top, selesai. Any question? Formulir itu kalau kosong tidak ada simpan, jadi kalau yang belum diisi seperti itu. Tuh dia. Jadi harus diisi. Yang diisi? Kalau kosongnya pas nggak nyimpan ada pemegang di atas. Nyalanya. Ya. Ada beberapa hal yang wajib diisi. Apa aja nak lupa nak? Sekarang ya Pak. Kalau kosongnya seperti itu Pak. Kalau kosongnya seperti apa? Iya. Ada yang diisi ya nak ya? Terus Pak, kalau pakai kan biasanya itu ada yang alamat pakai koma. Kalau diisi Iya itu lupa hilang Bapak ya. Oke. Ada satu hal. Nama yang pakai ain. Ya. Sapi. Ya. Sapi. Ya. Sapi. Ya. Tahu itu angkanya? Huruf komanya, koma kebalik di sebelah angka 1. Nih. Pakai yang ini. Paham? Ya, bukan pakai yang ini. Paham? Halo? Yang namanya sapi. Apalagi? Marfu'ah. Ya. Aidil. Ya. Paham? Ya, yang pakai ain-ain di atas. Jangan pakai yang ini. Pakai yang ini. Halo? Semuanya bingung nanti nak. Orang BAK bingung ya, karena apa? Nggak kesimpan datanya, double. Akhirnya double datanya ya. Jadi kalau yang pakai ain-ain, itu pakai yang di sebelah escape atau sebelah angka 1 ya. Jangan pakai yang ini. Paham? Rancak banget. Oke. Itu mengenai nama, tadi juga termasuk nama orang tua dan nama ibunya. Ya. Alamat pun juga sama. Ya, itu juga jadi masalah ya. Alamatnya pun kalau ada jalannya pakai ain-ain ya. Pakai ain tadi di atas, pakai yang angka sebelah itu ya. Oke, paham? Oke, ini kalau sudah gimana Pak? Kalau sudah tinggal pertama picit iko, tepuk. Peret. Tanda tanganin. Ya. Oke, potong 2 di kertas. Kemudian yang ini yang kedua, print, peret, selesai. Ya nak ya? Nah ini masih kosong nih contohnya nih. Nah ini ada masalah ini ya. Nah ini baru benar ya. Oke, jadi kalau yang benar kayak gini nak, di data ininya ada nanti. Nah, oke, ini data orang ini nggak benar ini. Kayak jangan-jangan ada ain itu. Ya. Nah, ini kasusnya kalau ada ain kayak gini. Ya. Cekin di sini nah ya, diedit. Kayaknya iya sih. Atau ada status yang belum? Status maba paling atas. Iko, tidak dipilihnya. Ya nak ya. Ini PMB formulir ID, kok tidak dipilihnya. Cung. Apalagi? Nilai sekolah tidak boleh kosong. Kira-kira tanya nilai sekolah. Ya. 60, 70, ya kan? Agama.
Mana agamanya tadi, dak? Kira-kira Islam ya, dak? Baru dia mau. Kalau mau cak mana Pak Cako? Paham? Paham ya? Jadi pastikan dulu, jangan suruh balik. Kelak dulu nak, ya kan? Dicek dulu datanya, bisa dicetak dak? Nama sekolahnya, aduh. Ada kan? Ya, muncul dia di sini, oke? Kalau sudah tinggal selesai, tanda tangan PD. Ya, PD tanda tangan, ya kan? Nah, panitia yang daftar kan? Dia tanda tangan. Paham? Paham ya nak ya? Ini masih perlu nak? Enggak lagi ya? Oh ya, oke. Ini enggak perlu lagi ya. Kemarin-kemarin masih sih ya. Tapi kalau dia mau ngasih tunjuk kayak emak baknya, lajulah. Tapi sebenarnya dia bisa nak. Dia bisa ngeprint di sini di pengumuman. Dia bisa ngeprint sendiri itu, ya. Oke ya? Oke, ada pertanyaan tak? Tak ada? Saya terpaksa motong Pak Dedi karena tadi juga kekurangan jam. Kelebihan jamnya diambil sama Pak Man. Saya minta berapa menit? 10 menit dulu. Ada pertanyaan tak? Tak ada? Oke, sekarang saya mau ceritain kalau dia mahasiswa lama. Ya. Oke, gelombang berapa? 2019 1 misalnya ya. 2 tahun lalu kan berarti kan? Ya, namanya siapa? Udin. Wah, Udin yang mana? Ya. Udin siapa, nak? Dia siapa, Dek? Novariudina Sari. Oh, ambil. Klik, press. Ya. Nanti dia ada nama baru di data yang baru. Paham? Oke ya, ini kalau bagi calon mahasiswa yang pernah mendaftar di sistem kita 2019 1, 2019 2, 2021. 2021? Ini 2021 itu yang 2021. Iya 21 benar. Ya. 2021, 2022, 2019 2, 2018 1. 18 1 masih boleh dah? Masih boleh Pak angkatan 18 masuk? Masih boleh enggak kita? Masih ya? 2018 masuk ke kita. Masih terima kan? Masih tak? 2016 yang tidak ya? Apa masih boleh nggak kita? Ya, yang reguler. Gimana nak? Coba tolong panggil Pak Anton. Yang angkatan 2016, dia lulus tahun 2016 atau ada batasan nggak? Ya. Nah ini nanti tanya dulu ya nak ya, kalau SMA-nya ini mungkin dia sudah pernah daftar 2016 kemarin ya, karena terpincut hati ada program ke Jepang atau kayak anak saya ya, terpincut hati untuk ngambil beasiswa Madinah, akhirnya batal galau. Ya, ikut ke Madinah dia sekarang Pak. Sudah, ya paham? Kayak gitu ya nak ya. Ada sih nama anak saya. Yang lama berarti di sini. Tuh ada, bukan 2020. Tuh dia namanya. Ya, yang ngambil KPI kemarin. Oke ya. Paham? Paham? Ya. Lupa password gimana tadi? PMB ubah password. Paham? Ya. Sekolah belum ada? Asal sekolah. Paham? Ada pertanyaan? Tak ada? Pak, saya mau ganti password saya, Pak. Oke. Sini dia tadi. Ya, sistem ubah password. Misalnya tadi ya, si Vidi mau ganti passwordnya ya. Karena takut sudah diintip Pak Hari, ya silakan di menu sistem ubah password pengguna ya. Tinggal nanti isi passwordnya yang baru. Oke, ubah password. Ada pertanyaan?
Tak ada? Oke, kalau tak ada sampai sini dulu jumpa kita hari ini mengenai bagian saya. Gimana keputusannya? Masuk galau. Angkatan 2014. Jadi keputusannya boleh ya nak ya. Jadi nggak kayak negeri. Kalau negeri kan dibatasi ya. Kalau kita enggak ya nak ya. Jadi terima bela masukkan susukan situ. Ya. Oke, tapi cek dulu pernah daftar nggak kemarin di UMB? Karena apa? Nanti nyangkutnya di nomor NIK. Ya. Nah, nyangkutnya di NIK nanti. Kok nggak mau didaftarin Pak? NIK-nya pasti sudah pernah tersimpan. Ya. Oke. Nah, makanya kalau mau ngecek dia NIK-nya apa? Gampang. Masuk ke PMB ubah paspor tadi, ketikin NIK-nya. Ketikin NIK-nya pasti muncul dia. Ketikin NIK boleh, ketikin nomor PMB boleh, ya kan? Ya, karena NIK nggak bakal berubah. Ya, seumur-umur NIK-nya itulah sampai mati. Ya, sampai mati aja masih ada. Oke? Paham? Pak lupa NIK-nya orang Bengkulu nian. 1771, orang kota lagi. 06 Tanyo tanggal lahirnya. Ya. Nah, itu ciri-cirinya kalau orang Bengkulu nian, orang kota Bengkulu nian, lupa nomor KTP ke NIK-nya. 17, tidak perlu bawa. Terima dulu nah. Ya. Oke. Ciri-cirinya kayak gini, 1771 06 ini kecamatan ya Kota Bengkulu ya. Tanggal lahir dia kalau ini. Nah, itu diisi tanggal lahir 2 digit ya. Misalnya tanggal 10 ini Nah, biasanya dia ini anak keberapa atau orang keberapa ya. Nah, kalau nggak ada, berarti nggak ada. Paham? Kalau ada dia ada. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya kira cukup sampai situ. Kalau tak ada, demikian penjelasan saya hari ini ya. Silakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita mengenai manajemen pendaftaran mahasiswa baru di sistem akademik UMB. Videonya silakan nanti lihat di YouTube ya. Kalau lupa mau didengerin lagi ya. Demikian, jangan lupa subscribe. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.